Oh, Halo. wait. Hmm. Ya udah nih, semuanya di privat. Gue Hmm, panggil Bun. oke. Jalan waktu kapan kemarin sama dia? Mm-mm. Gue lihat kan postingannya di WA. Iya, dia maksa ke pengen pulang dari luar kota nemuin anaknya. Terus kan Hmm. sebenarnya mau ulang tahun kan anak gue kemarin. Terus ya udah, kata gue, ya udah ketemu jalan. Tapi gue demi Allah ya gue gak ada baper sama sekali loh. Gimana ya? Kan kita kalau ketemu mantan pacar aja lu suka deg-degan nggak? Tergantung. Itu mah gue ya. Kalau Masih mantannya seksi nih, gue deg-degan. goblok. Serius, gue kayak biasa aja gitu, nggak ada deg-degannya sama sekali. Kayak ketemu temen gimana sih? Biasa aja. Tapi dia nyama tahu sih. Dia nyesal ding. Mm-mm. Lu biasa aja. Biasa aja sumpah. Kayak nggak ada rasa apa. Biasa aja. Hmm. Bener-bener biasa aja. Bisa ya kayak gitu. Tapi juga nggak paham. Gue lihat sih postingannya di Terus WA. kayak, terus kan selama ini gue selalu nggak mau ketemu sama dia karena takut gue terjebak nostalgia gitu ya. Mm-mm. Tapi ternyata enggak, maksudnya kayak ya udah biasa aja. Emang di situ tuh posisinya gue sama dia sebagai orang tua terus lagi ngasuh anak, udah itu doang gitu. Jadi gue biasa Hmm. aja. Dia Hebat ya gue. dia mencoba ini nggak membuat lu baper. Iya lah, dia mah usaha terus Usaha kayak terus. usaha terus lah kayak nyoba apa sih, buka cerita yang udah kayak gitu. Terus Hmm. kayak dulu kita seringnya kesini makan di sini nih, tapi gue biasa aja kayak ya udah sih gitu. Gak tau gue, tapi gue hebat ya sih. Gue hebat dong. Hebat sih. Bukannya lu pura-pura gitu. Aduh, gua amnesia nih. Terus selalu gue kayak, terus kenapa gue gitu-gitu kan, kayak dulu kita sering kesini ya, iya terus kenapa gitu-gitu aja sih. Gue kayak lebih ke udah sih lu gak usah bahas-bahas itu gitu, males gue dengernya. Terus dia, emang kamu gak kangen sama apa yang udah kita lewatin dulu? Enggak, terus Terus, terus halo. terus gue mau sambil makan kue ah. Ya udah tuh sambil ngemil. Hmm. Terus udah itu, Apa? iya kalau dia sih selalu kayak, pokoknya gitu deh, bongkar-bongkar memori kita yang udah lewat gitu. Kenangan manis atau kenangan pahit yang diomongin? Bu, yang buat dia mungkin manis, buat gue mau buruk. Aduh, jangan gitulah. Gimana tahun 2020, Bun? Perasaan sih lebih, wah, masa lebih senang aja, lebih semangat buat bangkit tuh lebih menggebu-gebu aja. Oh, berarti tahun 2020 ini masa-masa bangkit lu gitu. Atau Iya masa-masa benar. apa? Prabangkit? Apa tahun sekarang yang bangkitnya? Mungkin kalau di atas bangkit tuh apa ya? Di atas bangkit? Apa ya? Udah kuat Kan, kali. kan kalau tahun 2019 gue hancur, 2020 proses penyembuhan dan bangkit, ya 2021 gue bener-bener Udah siap berjalan lagi. lari malah. Harus lari, Bun. Lari biar nggak ini. Rajin-rajin olahraga. Anjir. Jadi ke situ larinya. Iya.
Terus harapan 2021 apa nih? Banyak banget. Banyak Hmm, apa? Yang jelas, gue sih selalu dari hari ke hari pun selalu doa gue tuh bisa jadi ibu yang kalau yang sempurna, gue rasa nggak ada ya ibu yang sempurna di dunia ini ya. Iya. Minimal gue jadi ibu yang selalu ada saat anak gue butuh gitu. Yang baik, yang selalu ada, walaupun dalam artian selalu ada tuh nggak yang secara badan gue sama dia terus ya, karena kan gue mesti kerja. Dia selalu ada terus, dia butuhin gitu. Gimana ya gue jelasinnya? Pokoknya gue jadi the only one banget buat dia gitu deh. Pokoknya gue harus bisa. Terus yang jelas kayak gue mau nikah lagi. Oh, berarti udah siap nih Nggak tahu untuk ya. merajut kembali sebuah pernikahan. Jadi loh, kadang gue ngerasa gue nggak mau nikah lagi gitu ya, lagian kan terus ya gue juga kan gak ada lawannya gitu loh. Maksudnya kalaupun gue mau nikah lagi, gue belum ada pasangannya. Yang kemarin itu yang diceritain, yang suami orang. Anjing. Gak mungkin lah gue sama dia, gila. Ya takutnya gitu. Mau nyoba yang menantang, Bun. Gila. Bukan menantang itu goblok. Udah nggak kontekan lagi berarti sama dia? Dibilang gak kontekan sih masih, cuma guanya sangat ngerem diri gue gitu loh. Kayak kalau dia ngechat, gue balasnya delay banget kayak gitu. Terus gue proses ya, maksudnya gue gak mau yang drastis banget gitu loh. Kayak gue sempet lo blokir dia. Terus? Kayak kan gue temenan di WA sama Facebook doang ya kalau sosial media. Gue sempet blokir WA sama Facebook dia. Terus dia tuh nyariin gue ke temen-temen gue gitu kan. Ke beberapa temen gue yang kenal sama dia juga ya. Terus langsung kayak nelponin pakai nomor-nomor orang gitu. Dia kayak salah dia apa kayak gitu-gitu ya, gue jelasin dia nggak salah, ini salah gue, emang waktunya gue udah pergi gitu-gitu. Cuma dia ya jelas dia nggak nerima gitu kan. Terus akhirnya ya udah ya kayak gitu. Tapi sekarang chattingannya gitu, gue rada ngerem, gue rada membatasi banget diri gue. Membatasi. Dia minta ketemu pakai pagar gaib ini. Pakai pagar gaib membatasi. Panggil aja si Manis itu. Hah? Si Manis buat magerin lo. Si Manis? Itu teman kita yang di Cibatok. Dia kan raja jin. Oh iya, gue lupa. Gue sambil ngerokok biar alright. Iyalah, sambil ngerokok. Biarkan asap rokok menghisap dirimu, Bun. Anjay. Bukan lu yang menghisap rokok. Tapi rokok yang hisap gue. Iya. Ya lumayan lah buat jomblo mah dihisap-hisap rokok atau. Suara lu kok ada suara ininya sih? Tutut. Suara apa? Kayak ngeng gitu. Sinyal lah, Pak. Sinyal kali. Sekarang masih? Sekarang masih nggak? Masih. Kayak kita lagi nelpon deket TV gitu. Dia nelpon di dapur. Dari tadi gitu, apa baru? Iya, dari tadi. Sinyal kayaknya ya. Atau pengaruh headset ya? Coba gue coba dulu headsetnya. Udah. Berarti headset gue. Terus. Nah, sekarang mah enggak. Iya, berarti headset gue. Iya, headsetnya tuh, Bun. Waduh, hisapannya.
Menghisap kenangan kayak gitu nggak? Nggak ada kenangan buat gue. Nggak ada. Nggak ada kenangan-kenangan. Jangan gitu loh. Apalagi harapan 2021. Jadi pribadi yang lebih baik, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terus lebih mensyukuri apa yang gue punya sekarang. Menghargai waktu gue sama orang-orang yang gue sayang kayak keluarga gitu. Karena waktu tuh bener-bener hal yang yang nggak bisa beli pakai uang gitu. Iya sih. Terus Waktu mah itu berlalu gitu aja. Terus gue mau mencoba menghapuskan rasa benci-benci gue sama orang-orang yang udah ngecewain gue. Gimana caranya tuh? Caranya gue memaafkan mereka, ikhlas, walaupun susah ya. Ikhlas sih menurut gue gampang di mulut doang ya, tapi Iya. kayaknya sih gue udah bisa deh. Maksudnya kayak kemarin gue ketemu mantan gue aja, gue udah gak rasa benci, enggak. Cuma emang kalau ngomong gue bawaannya pengen ngegas mulut sama tuh orang. Karena konyol kelakuannya. Gila, dia mencoba bikin gue baper parah. Tapi guanya enggak. Terus gue kayak, malah guanya kayak, apaan sih lu? Gitu. Apaan sih? Gitu. Udah mati rasa lah gitu. Mati rasa deh kayaknya. Dan gue gak nyangka diri gue bisa gitu. Segitunya sama dia. Karena dulu gila gue cinta mati. Tak bisa hidup tanpanya. Sekarang udah terbang bebas katanya. Iya, sekarang tuh kayak ternyata gue bisa ya. Maksudnya ternyata ini titik keikhlasan gue tuh gue berhasil gitu. Soalnya yang pernah gue baca, kalau udah gak ada amarah, udah gak ada benci, berarti udah ikhlas. Dan gue udah rasain itu. Dan gue salut aja sama diri gue. Hai. Tepuk tangan jangan. Tepuk tangan dong. Sedikit. Tepuk paha barusan. Harusnya lu panggil warga lu dulu situ. Jangan tepuk tangan. Dan setelah itu malah dia yang baper parah ke gue setelah pertemuan kita itu. Jadi gue tuh waktu itu 2 hari kan jalan Sabtu Minggu. Baper parah, jadi kayak ngontek gue lebih sering, kayak lebih pengen tahu gue di mana, gue sama siapa. Kan gue risih ya, akhirnya gue blok. Lu nggak bahas yang surat dari pengadilan itu ke dia? Iya, gue bahas. Kata gue, lu kan gak ngurusin, minimal lu jangan mempersulit urusan gue gitu kan. Dia dengan seribu alasan yang gue gak pernah mempersulit gini. Tapi gue juga gak mau lu ngurus-ngurus itu, kayak gitu. Saya gue masih berharap kita bisa balik lagi karena anak. Kata gue, udah gak ada harapan. Maksud gue, udah lu gak usah ngarepin gue, lu lanjutin hidup lu, gue lanjutin hidup gue. Kalau masalah anak, oke, kita masih bisa kompak gedein anak bareng-bareng walaupun kitanya gak bareng-bareng gitu loh. Maksudnya, ya kan kayak kemarin gue bilang, lu harusnya bersyukur. Kayaknya gak ada deh perempuan yang kayak gue gituin. Maksudnya, yang masih mau nemuin lu sama anak lu, kata gue gitu, dalam keadaan yang lu nyakitin banget dulunya, kata gue gitu. Maksudnya, lu syukurin aja, masih bisa nemuin anak lu aja, lu masih bersyukur, gue gituin kan. Jadi gak usah berharap buat balik lagi atau nunggu gue, enggak, atau gue harapan itu udah gak ada, gue gituin. Jadi lu jangan sedikit pun berharap, kata gue gitu. Lu layak dapetin yang lebih baik dari gue, begitupun gue, kata gue gitu. Karena memang udah gak ada jalan buat kita, gue udah nutup jalan itu, gue gituin. Jadi dia cuma diem. Cuman diam dia. Iya. Kasihan juga dia ya. Kasihan juga ya. Ya resiko lah. Penyesalan emang datang Terakhir. Kalau di awal kan pendaftaran cuy. Bukan lah. Kalau di awal gak bakalan jadi. Penyesalannya. Udah tahu. Dia juga sering bilang gitu.
gue nyesel kata gitu. Maksudnya coba dulu gue nggak sia-siain lu kayak gitu-gitu. Ya kata gue kalau usah disesalin kan semuanya udah terjadi dan lu ngelakuin itu dalam keadaan waras gue gitu kan. Maksudnya kayak udah kayak lu selingkuh, lu KDRT ke gue, lu dalam keadaan waras gue gituin. Kecuali lu lagi sakit jiwa gitu. Oh, nama dia nyesel ya. Nyesel parah. Dan sempet nangis-nangis buaya gitu, ih drama, kata gue udah sih, kata gue males kalau bahas perasaan, kata gue maksudnya, ya kita kan niatnya juga lu pengen ketemu anak, pengen main, pengen ngabisin waktu sama anak, ya udah, kata gue, just it, kata gue gak ada lain, gak ada yang lain, gak harus bahas perasaan, gue males, kata gue. Reaksi anak lu gimana tuh? Gila, Waktu ketemu ayahnya langsung kayak, gimana sih orang yang kangen udah lama gak ketemu, gue pikir kan dia bakal lupa ya, karena kan udah hampir setahun juga dia gak ketemu sama ayahnya kan. Tapi itu pas ketemu tuh kayak langsung teriak, langsung lari, meluk gitu, dan kita jalan dia gak mau lepas dari ayahnya gitu loh, kayak gak mau banget sama gue. Parah ya. Terus gue jujur gue rada baper, tapi sebatas baper ngeliat anak yang udah lama gak ketemu ayahnya gitu loh. Cuma itu gitu kayak, oh iya gue berdosa di sama anak gue kalau gue harus jauhin dia kayak gitu-gitu aja. Tapi kayak gimana sih ngeliat anak, ngeliat bapaknya tuh yang girang banget, yang gak mau lepas, yang caper banget gitu ke bapaknya. Ih parah, gue pikir kan anak seusia gitu gak akan ngerti ya, maksudnya apalagi udah lama gak ketemu gitu. Tapi ternyata emang ikatan batin mah susah ya. Benar. Terus kayak ya udah. Padahal masih kecil ya? Masih kecil ya. Kayak waktu belum gua bisa pisah, ngomong kan ya? Belum. Dan waktu gua pisah pun kan dia masih umur setahun ya. Dan selama pisah kan kita gak pernah ketemu. Iya udah setahun lo gak ketemu kan kemarin anak lo ulang tahun kedua. Ya bener kayak setahun kurang beberapa hari doang kayak gitu. Terus kayak gue mikir ternyata dia masih kenal ya gitu. Saya kan anak gue tuh tipe orang yang kalau nggak pernah ketemu sama orang tuh rada susah pendekatannya gitu. Maksudnya nggak langsung deket gitu loh kalau ketemu sama orang yang dia baru kenal gitu. Karena kalau sama bapaknya ya mungkin itu ikatan batin. Kayak langsung nggak mau jauh-jauh gitu. Kayak digendong, pengennya sama dia, nggak mau sama gue, makan, disuapin gitu-gitu. Gak ini tau, posting quotes nih. Waktu Apaan? lu nggak baca sih. Yang mana? Bentar nih, gue lihat dulu di galeri. Yang waktu gue hari itu jalan. Bukan yang kemarin. Mana ya? Gue cari kalau di rumah HP gue kebanyakan sama anak gue. Nih. Hal lain yang tak kusuka dari rumah ini adalah dindingnya yang tipis. Kalau bapak dan ibu sedang bertengkar, tidak ada ruang untuk pura-pura sembunyi dan tidak tahu. Anjay. Terus? Udah. Itu bikinan lu? Bukan, ini milik dari novel ini. Bukunya yang judulnya Bising. Kurniawan Gunadi. Mantap banget itu kata-katanya. Iya. Kayaknya kalau lu masih bersama gitu ya, pasti anak-anak lu bakalan posting udah dewasa. Iya. Kata-kata ini. Dan gue pun yang tadinya dulu awalnya gue nggak mau pisah sama dia, gue maafin kesalahan dia yang waktu selingkuh. Gue kan alasan gue karena gue nggak mau anak gue nggak punya bapak ya. Tapi setelah gue pelajari, setelah gue baca-baca, kayak anak gue juga nggak bakal tumbuh kembangnya nggak bakal baik kalau hidup di antara orang tua yang toksik. Iya benar. Iya. Jadi anak juga bisa dapetin toksik dari kedua orang tuanya gitu. Nah, bisa berpengaruh banget buat hidupnya nanti. Ya, karena gue udah ngerasain juga kan broken home kayak gimana. Misalnya orang tua gue pisah kayak gitu. Jadi gue
Tapi kan Allah ada gitu. bokap lu sekarang. Lagi Iya, main atau gimana? memang karena momen anak gue ulang tahun aja, jadi dia balik. Ya Hmm. memang kayak beberapa bulan sekali dia balik ke Bogor, ya namanya ada cucu kan. Dan memang gue lihat hubungan nyokap bokap gue tuh lebih adem ayem setelah pisah gitu loh. Jadi banyak banget hikmahnya ya. Kalau misalnya pas waktu masih itu kan tiap hari ada aja yang diributin gitu kan. Kalau sekarang kan malu kan kalau mereka harus ribut mungkin depan anak depan cucu. Jadi biasa aja memang hubungannya baik, dan kita pun ada kayak grup keluarga gitu kan di WA. Ya tiap hari kita komunikasi baik. Alhamdulillah ya. Mm. Waktu kita sekolah mah nggak mikirin kayak gini ya. Parah, jauh gak ada. Gue main ke rumah lu, pura-pura habis Habibi. bensin. Sama si makhluk itu Gayung. Sama si manis. Aduh, Wisma Jagro. aus. Ini kan udah minum, bukan aus ini. Motornya yang Gue haus. senyum-senyumnya nggak kuat. Anjing. Kapan ya? Kapan dunia berbalik gue yang modusin kalian gitu? Pernah kali lu modusin nasi gorengnya? Pernah sih, tapi Gak pernah sih sesering, emang. gak sesering dia. Gak sebeban dia deh kayaknya. Lu tahun baru sama dia kan? Sama siapa aja itu? Oh iya kan tahun baru sama dia terus sama. Kan gue nyebutin nama kali, emang gue boleh Iya, nyebutin jangan nama. si manis aja. Si Manis sama ada tuh yang alumni kita juga yang Iya. dua posting dan bertiga gitu. Terus kayak pas gue datang aja pesan kata dia gitu, minum apa anjay. Kata dia. Gitu. Ya emang gue aus kata gue gitu. Terus gue Terus? minum kan. Terus kata dia, bentar ya gue beli rokok dulu. Rokoknya Sampurna Mil lah gue gituin. Iya cita. Terus pas mau balik kan rokoknya masih sisaan karena yang teman kita yang satu lagi juga kan dia bawa rokok. Gitu. Ini mau dibawa nggak rokoknya? Enggak kata gue gitu. Terus? Bawa aja kata dia. Enggak kata gue, di rumah juga gue nggak bisa ngerokok. Kata gue udah bawa aja sama lu. Sampai jam berapa itu? Jam 11 gue cabut. Padahal gue di rumah sendiri tuh sampai jam 4. Nah, katanya lu ada acara gimana sih? Ada acara sampai jam 12 doang, sebelum sampai jam 12. Dia juga nanyain, suruh nyusul kayak gitu. Kata gue ya dianya ada acara. Kata gue. Ntar lah. Bikin acara lagi. Kata dia udah males bukan kumpul sama kita. Enggak sih kata gue, waktu itu juga ke rumah gue. Sehujan si manis. Baper anjir. Gua kalau nggak maunya gimana ya? Kalau yang gua bilang itu, Ya, kalau nggak ada yang deket-deket kita gitu, kayak gimana gitu? Nggak bebas gitu buat bercanda. Iya sih, karena beda tuh ya. Kalau umuran segini ya, emangnya juga teman-teman itu enakan yang udah lama gitu. Iya, yang udah kayak tahu tai-tainya kita. Yang kalau ngomong apa aja tuh nggak bakalan baper gitu. Tapi kalau nyakitin banget mah tuh lah. Tapi lu sadar gak sih? Kan gue manusia. Tapi kan kalau kita bercanda sama si manis terutama, itu tuh udah gak ada akhlak bahasanya. Nyakitin banget. Tapi dia juga sekarang udah gede. Maksudnya kayak udah kalau ngobrol tuh bener-bener yang manusia banget lah. Oh, udah manusia banget. Udah sampai gue, lu udah jadi manusia sekarang. Iya parah katanya, pemikiran udah beda banget katanya, udah kayak udah banyak planning ke depannya. Ya lah bagus lah atau gue. Terus sampai dia bilang, lu jangan dulu nikah ya, kalau gue belum nikah. Kenapa kata gue, nanti gue diselang lagi kata dia. Anjir, emang berlomba? Kenapa? Gue selalu ledek-ledekin lu, kapan kata gue, jangan sampai nih gue nikah kedua kali lu masih jomblo. Sialan lu, jangan lah katanya, nanti aja lu mah, katanya lu kan udah pernah rasain.
Goblok. Si manis. Ada kopi baru tau, Dek? Gimana? Di ini. Kopi tubing. Iya, gue pengen ke sana tahu. Yang di Bedeng ya? Bukan, kata teman gua mah. Ih, Oh, halo, ada suaranya nggak? ada. Tadi Tak. barusan suara apa itu? Headset gue dua-duanya trouble. Iya tuh, kebanyakan ngedengerin yang ini kali itu. Gila. Iya, gibah. Iya, itu kopi tubing sebelum gerbang Bedeng. Sebelum gerbang Bedeng. Kalau dari Gunung Picung. Bukan yang Bukit Nirmala. Iya, tahu yang baru kan, yang gede. Iya, yang di sawah. Jadi ada yang ngopi, ada yang ngambilin tutut. Oh iya, Enggak lah. goblok. Gue pengen tahu ke situ kapan-kapan gitu yuk. Ya udah, kesana ntar lah. Ngadem. Kemarin makan malam tahun baru juga Bedeng ditutup. Yang lu waktu ngajakin Iya, juga, iya. makanya sepi juga. Kalau Biasanya sekarang udah rame biasa lagi macet. kali. Hah? Sekarang udah biasa lagi kali. Nggak tahu deh. Udah biasa, banyak kok orang yang pada update ke kopi tubing. Ke si Gogon aja nggak jadi. Iya, kapan ya? Padahal udah ada motor ya sekarang. Ada. Tapi hari Selasa gue mau ke Cilengsi lagi. Mau di sana dulu gitu. Sebentar. Ah. Mau pindahan kan? Di mana jadinya? Pindahan kemana? Nggak tahu, belum tahu. Masih udah nggak di Cilengsi gitu. Kejauhan, ibu gua maunya pindah daerah sini gitu. Kalau diam di rumah sini kejauhan juga. Bokap lu ya? Iya. Kerjanya. Jadi yang pertengahan gitu. Bogor kota sih emang ya. Terus lu mau cerita apa tadi? Hah? Lu mau cerita apa tadi? Biasalah. Enggak lah, jangan di sini, gue malu. Itu soal apa ya? Keluarga sih. Ntar lah. Gue lagi nyari solusinya gitu, belum nemu. Oke. Masalah biasa aja sih, sedikit. Namanya juga hidup nggak lepas dari masalah. Tapi gue ngerasa di tahun ini bener-bener apa ya, lebih tenang gitu loh gue dalam menyikapi berbagai persoalan. Kayak bener-bener emang gue udah niat banget kan supaya dari 21 gue harus jangan segala dipusingin gitu tuh. Nggak, gue kan orangnya kan gampang ngedown gitu ya. Iya. Terus kalau kayak ada masalah dipikirin sampai gue sakit kepala, terus padahal dipikirin teh nggak nemu solusi gitu loh. Iya. Kalau sekarang gue kayak udahlah gitu, let it flow aja gitu. Kalau sekarang ya udah. Bener sih. Kalau udah terbiasa gitu, hadapin satu masalah yang lain juga, jadi udah biasa gitu. Jadi halo masalah, selamat datang. Selamat datang Tuhan. Gitu. Mau curhat? Hah? Mau curhat? Siapa? Loh. Gak ada yang mau gue curhatin sih sekarang. Hah? Gak ada yang mau gue curhatin. Jadi lu pancing aja, ntar juga gue cerita. Oh, cewek emang suka mau dipancing. Tapi gua mancing-mancing ini, cewek nggak nyantok gitu. Coba berarti lu umpannya kurang. Umpannya kurang gitu. Iya, umpannya Bajingan. Suka kurang baca puisi gua enggak tuh yang diposting di IG. Di Itu IG, kan ya. kutipan-kutipannya doang di story. Iya.
Suka gue tadi gue lihat. Menarik ya sih puisi kayak gitu. Iya, seru bacanya soalnya. Terus kayak sedikit gitu kan, jadi kayak seru aja gitu. Gue kalau puisi yang terlalu panjang, jujur aja otak gue nggak nyampe deh Itu bacanya. puisi itu emang kata-katanya juga kata-kata sehari-hari kayak cerita. Iya, Kayak dibikin cerita itu puisinya. Bodoh amat kata-kata ini puisi atau bukan. Yang penting gua nulis. iya maksudnya kan namanya karya, ya tetap aja karya. Dan gak semua orang bisa bikin kayak gitu. Gue ya Bisa kalau sih semua misalnya orang. kayak misalnya mau bikin caption aja gue suka rada mikir lama, apa ya captionnya? Ada tahu satu pekerjaan nih Mm-mm. yang bikinin caption buat orang-orang yang terkenal gitu. Emang Kayak iya? iya, kan orang Hmm. terkenal gitu buat posting Mm-mm. di fotonya di Mm-mm. Instagram gitu. Mm-mm. Oh Kan ada harus juga. captionnya harus bagus lah Mm-mm. gitu. Mm-mm. Karena mereka Iya. panutan gitu kan ya. Mm-mm. Nah, ada yang bikin sendiri, ada juga yang ini Pakai jasa jasa itu. orang. Mm-mm. Ntar gue kapan-kapan minta ini ya, bikinin caption sama lu. Gua nggak bisa tau bikinin caption buat orang. Bikinin Oh puisi iya. aja nggak bisa, makanya gua bingung. Waktu lu bikinin puisi dong buat Iya. gua bingung tahu. Itu sampai sekarang Nih, belum ada tuh. saudara gua juga nih, ada tugas sekolah. Mm-mm. Dia kan tahu gua suka posting puisi, bikinin puisi Mm-mm. buat tugas sekolah. Gue bingung Terus tuh kata gue teh. Gue searching aja nih puisi orang lain kata gue. blow on. Bukannya sombong gitu. Emang nggak bisa. Harus apa ya? Harus gue Harus. ngerasain Iya, iya. sendiri, Kayak, ngalamin gitu. Yang gue iya. lihat bisa sih Tapi kalau misalnya diimajinasi doang gitu. Tapi kalau nggak jujur misalnya kan? kalau misalnya lu denger dari cerita orang juga lu nggak bisa kayak misalnya nih, gue cerita nih Mm-mm. gini-gini terus lu nggak bisa juga tuh dibikinin puisi gitu. Tergantung itu ada prosesnya. Proses apa ya? Hmm. Kayak cerita lo itu kayak sebuah rumah gitu. Dan gue harus Mm-mm. masuk. Oh gitu. Jadi lu harus memahami. Iya harus masuk gitu. Gue harus ngerasain gitu. Jadi diri lu Hmm. dan gue juga harus ngerasain orang yang dengar Apa ya? ceritanya gimana kayak gitu. Bukan puisi, bukan ilham tahu bukan apa nih yang datang kata-kata terus ditulis gitu kayak Bukan ya? wahyu gitu. Hmm. Bukan, tapi gimana ya, Benar, diresapi, harus diresapi. diresapi, dinalar sama akal. Nah iya, itu kan nggak semua orang bisa. Iya kan bisa aja sih kalau latihan gitu. Enggak, iya, cuma kan nggak semua orang mau berlatih gitu loh, nggak semua orang mau ngulik. Jadi ya bersyukur lu atas apa yang lu bisa saat ini. Awalnya juga kan awal-awal gue diketawain sama aja. Iya, namanya proses. Nyebelin. Ini tulisan apa bukan katanya. Lu kayak masak gitu. Bikin masakan gitu. Ini masakan atau bukan sih? Nyebelin kan? Rasanya hambar. Aduh. Apalagi ya? Gue udah mulai mentok nih. Kan rencananya mau bahas itu ya. Iya udah, masuk. Tapi kayaknya nanti aja deh. Ngobrol yang gak jelas aja sekarang. Hmm. Hmm. Terus tadi belum beres tahu resolusi gue 2021. Oh iya, apalagi? Buat yang pertama kan buat Hmm. nyenengin anak. Hmm. Jadi Jadi pribadi yang dia lebih lebih baik. baik. Bentar nih gue mau nanya. Hmm. Emang apa yang kurang baiknya? Banyak kok gila. Kayak Prioritasnya itu lah yang paling utama gitu dari semua yang gak yang baik gitu. Mau yang yang lu pengen gue utamain gitu. ya ini gue bisa mengontrol emosi gue. Iya Karena sih selama sama gue ini juga tuh. ya karena memang yang paling susah itu kita mengendalikan diri sendiri kan, apalagi emosi itu tuh gak gampang banget buat gue. Kayak gue pengen lebih
stay cool, kalem gitu. Kalau di tahun ini tuh kayak lebih nggak mau buang-buang energi gue untuk hal-hal yang memang seharusnya nggak perlu pakai emosi gitu loh. Karena gue emang dasarnya kan emosian, lu tau lah gue Iya. kayak apa. Terus ditambah kemarin persoalan hidup tuh bener-bener bikin emosi gue nggak kontrol banget. Kayak hal kecil aja gue bisa marah sejadi-jadinya. Padahal kalau dipikir itu tuh gue nggak mesti kayak gitu loh. Nah, mumpung tahun ini gue udah bisa lebih legowo nerima kehidupan gue yang kayak gini gitu. Jadi ya udah gue juga sekalian ngontrol emosi gue. Jadi nggak perlulah marah-marah untuk hal-hal yang sepele gitu loh. Intinya berdamai Ya. dengan diri sendiri. Iya, itu yang paling pengen banget gue rubah dari gue. Gue juga gitu sih, emosian dulu. Tapi cara gue nih, suka main sama anak-anak, sama ponakan gue. Jadi hilang Sama emosinya. anak-anak kecil gitu. Jadi kita kayak ke bawah anak kecil loh. Hati Iya. juga ke bawah lembut. Emang iya sih, benar. Terus kalau damai sama diri sendiri, biasanya ya udahlah gitu aja. Iya, ya Gue udah emang gitu. kayak gini gitu. Mau gimana lagi? Iya. Terus kayak gue juga mau tadi udah kan jadi pribadi yang lebih baik, terus menghargai waktu kan kayak gitu kan. Terus lebih bersyukur lagi gue dengan apa yang gue punya kan. Terus pengennya sih Apa? kalau dikasih jalan sama Allah, kalau dikasih udah dikirim orang yang tepat, gue pengen nikah lagi tahun ini. Amin. Gue Gue juga nggak pengen peduli. nikah tahun sekarang mah. Iya, amin. Gue nggak peduli orang kayak mau ngomong, si ini baru jadi janda setahun udah menikah lagi. Emang dia nggak trauma? Emang dia nggak gini-gini? Gue nggak peduli tuh. Karena kan Ya memang udah kita ledek hidup aja. apa Udah tuh? gatel bun gitu. Pokoknya gue nggak peduli gitu karena banyak banget yang gue pertimbangin gitu kan. Iya. Kayak anak gue lama-lama bisa ngomong, anak gue nanti udah bisa nanya bapaknya mana gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus gue pengen jadi ibu yang normal, dalam arti gue pengen lah tiap hari ngabisin waktu gue sama anak gue gitu. Kayak gue pengen ada di setiap perkembangan dia, nanti dia bisa ngomong, dia tahu ini itu. Gue pengen jadi orang yang pertama yang jawab semua pertanyaan-pertanyaan dia gitu loh. Lebih ke situ sih. Cuma kan ya namanya jodoh kita juga nggak tahu kan. Gue juga nggak bisa maksain. Bukan berarti gue pengen nikah di tahun ini harus maksain juga kan. Karena kan memang bukan sesuatu yang bisa dipaksakan juga kan soal jodoh. Jadi gue ikutin alurnya, gue ikutin rencana Allah kayak gitu. Cuma sambil gue tetap ada keinginan kan. Kalau tahun kemarin gue masih kayak gue gak nikah lagi deh. Gue masih ada pikiran-pikiran kayak gitu tuh kayak gue udah gak percaya sama laki-laki kayak gitu. Gue gak percaya nanti pernikahan bakal dapetin suami yang lebih baik ini gini-gini. Masih kayak gitu kan kalau tahun kemarin. Kalau di tahun ini gue lebih kayak pengen buka hati tapi nggak dengan cara pacaran gitu. Gue jujur ya, gue nggak mau tuh pacaran. Kayak pertama gue mikir buang-buang waktu ya. Terus kayak gue tuh udah janda anak satu, kayaknya udah nggak pantas gitu gue pacaran gitu loh. Gue bukan ABG lagi yang pacaran kayak gitu. Emang sih, maksudnya proses pengenalan tuh kan emang pacaran, cuma kan nggak yang mau gimana ya, komitmen iya, gue pengen jalin komitmen sama satu orang, cuma nggak yang dalam bentuk pacaran gitu tuh, nggak yang harus posting, harus gembar-gembor kayak gitu, enggak. Lebih ke kalau misalnya memang udah gue nemu yang cocok, lebih ke pengenalan lebih jauh aja gitu, lebih kenalin dia, pribadinya, keluarganya kayak gitu, dia pun kayak gitu. Terutama kan gue sekarang kan yang gue cari kan yang bisa sayang sama anak gue ya. Jadi itu yang lebih penting. Itu jadi gue pengennya tahun ini anak gue punya papa baru. Amin. Jangan sampai deh, misalnya gue juga sama. Nanti kalau gue punya anak gitu, jangan sampai nanti
di lingkungan teman-temannya dia, cuman dia doang yang berbeda. Iya Dan kayak itu gitu. adalah tugas orang tua. Nah benar, gue iya kayak gitu. Tujuan gue juga, gue nggak mau bikin anak gue ngerasa dia beda dari temen-temen yang lain, beda Iya, dari anak-anak yang enggak mau. Jadi harus benar. sama gitu, walaupun memang kalau untuk sekarang keadaannya tetap ya anak gue beda. Maksudnya gini loh, walaupun dia nggak kekurangan kasih sayang ya, maksudnya Hmm, dalam arti tiap hari pun ya kalau dia udah pasti sayang banget sama dia gitu kan. hmm, Cuma kan tetap beda. Yang harusnya dia tiap hari sama ibu sama bapaknya kayak gitu kan. Yang tiap malam harusnya tidur sama ibu sama bapaknya, dia kan harus terpisah kayak gitu kan, tetap beda kan itu. hmm, Walaupun dia bisa dapet sosok ayah dari kayak adik gua, dari bokap gua, dari om gua, dari kakek gua, tetap gitu. Cuma kan tetap beda kan yang namanya kasih sayang ayah ke anak gitu. Nah, gua nggak mau keadaan beda dia kayak gini tuh dia rasain terus-terusan gitu. Kalau sekarang kan mungkin dia nggak ngerasa beda ya, karena memang belum ngerti juga gitu, belum tahu apa-apa. Cuma kan lama-lama ya dia pasti ngerti lah. Kayak udah umur 3 tahun, 4 tahun, dia pasti ngerti, apalagi kalau udah bisa ngomong kan. hmm. Nah, gue pengennya kalau nanti dia udah lancar ngomong, kalau dia udah ngerti, saat ditanya, papa kemana bun? Anjay. Gue nggak jawab gitu. Gitu. Iya, benar. Yang lebih parah, mending itu kalau nanya ayah di Hmm. mana gitu. Yang lebih parah itu kalau dia nggak nanya gitu, dia mendam Hmm. aja sendiri Hmm. Hmm. dan Bingung gitu mempertanyakan dia dia. itu ke lingkungannya gitu. Hmm. Dan lingkungannya jawabnya nggak bener ya. Iya, Udah parah. dikasih jawaban ntar yang macam-macam. Hmm. Iya, orang apalagi. Makanya harus sering-sering apa ya berkomunikasi sama anak dari sejak dini. Hmm. Ntar kalau Iya. udah dewasa dia nggak canggung gitu. Ada Hmm. apa-apa ntar Iya benar. cerita-cerita Nah, gitu. nah itu tuh PR banget buat gue. Gue tuh pengen jadi orang tua yang sekaligus jadi temen gitu loh. Jadi gue tuh pengen friendly aja gitu ke temen Mm-mm. gue. Jadi lu kalau ada masalah ya udah curhatnya ke gue, nggak usah ke yang lain gitu. Dan itu tuh kan gak gampang ya jadi orang tua yang Bener. bisa friendly ke anak tuh, karena gini loh, orang tua tuh kadang egois, nggak mau anaknya salah gitu. Terus Mm-mm. saking nggak mau anaknya kenapa-napa, jadi ngerasa lebih tahu apa yang terbaik buat anaknya gitu kan. Padahal Mm-mm. kan belum tentu anaknya itu enjoy gitu sama kelakuan orang tua yang kayak gitu kan. Mm-mm. Nah gue tuh sebisa mungkin dari sekarang gue sering kayak baca soal parenting kayak gitu gitu ya. Soal jadi orang tua yang baik, jadi orang tua yang bisa lebih humble aja ke anak gitu. Terus gue pernah baca juga ya, kalau anak lagi tidur itu, kita bisikin di kupingnya itu lebih berpengaruh loh. Kayak misalnya gini, nah nanti kamu harus jadi laki-laki yang tanggung jawab ya. Padahal dia lagi tidur. Nah justru omongan-omongan nasihat-nasihat baik kita tuh lebih keserap memorinya kalau dia lagi tidur. Gitu. Gitu. Terus sambil kita baca doain, ada surat-surat kayak gitu ya. Kayak Berarti Al-Fatihah kayak gitu-gitu. waktu gue sekolah udah pas berarti ya. Udah Kenapa? tepat berarti waktu guru nerangin gue tidur. Anjir, kayak gitu juga konsepnya Mali. Gue waktu sekolah kuliah berarti udah tepat lah. Tidur jadi memori Guru lo lebih ngeri banget. nerangin gitu 2 jam. Gue tidur. Gue tidur. Anjir. Karena apa kamu tidur? Saya lagi nyerap apa yang Bapak memori ucapin. memori saya lagi keserap kalau kamu tidur. Ya kayak gitu. Iya, tapi serius loh, nanti nih lu kalau punya anak juga gitu. Terus yang gue baca tuh, jadi sebenarnya kecerdasan anak itu dari ibu ya. Mm-mm. Cuma kalau kayak nasehat-nasehat itu lebih nyerap tuh kalau bapak yang ngomong gitu loh. Kayak gue pernah baca juga, seorang ayah tuh sunnah hukumnya nyium tangan anak gitu, tau nggak? Mm-mm. Dicium tangan anak, dicium keningnya. Jadi itu tuh bener-bener kayak berpengaruh aja nanti proses dia dewasa tuh kayak gitu. Jadi laki yang penyayang kayak gitu-gitu, yang tanggung jawab gitu-gitu.
Sama Pokoknya ini nih, sering-sering usapin kepalanya. usapin kepalanya. Jadi makanya sekarang tuh gue tiap malam kayak dia kalau udah tidur tuh gue bisikin, terus gue bacain surat-surat kayak gitu ya, surat Mm-mm. pendek. Gue tiup di ubun-ubunnya, terus kayak di kupingnya gue bisikin kayak gitu-gitu sih. Hal-hal yang sederhana tapi memang berpengaruh nanti ke depannya, dan gue percaya itu gitu. Suratnya juga surat-surat pendek yang apa? Apa? Iya, bacain surat-surat pendek yang apal gitu. Hmm. Yang lu hafal. Ntar lu di tengah-tengah ayatnya lupa. Enggak lucu ya. Kata anak lu tuh nyebelin banget sih. Ada tuh cerita gue itu, waktu itu mah temen gue kesurupan ceritanya. Terus Temen gue bacain ayat kursi. gak tau. Pas di tengah-tengahnya dia diam. Awal mah keras gitu bacain. Pas di tengah-tengah diam aja. Apa? Gue awalnya takut gitu ya. Ih goblok katanya. Ternyata dia Eh, lupa. untuk gak dilanjutin loh sama setannya, karena kan sekarang jin itu lebih pintar dari manusia. Untuk gak Iya. dilanjutin sama jinnya, sama yang masuk ke temen Kalau lu nya, jin muslimah dilanjutin. dilanjutin, kitanya malah takut loh. Woi, salah ya. Kok dilanjutin gitu, anjir. Lebih Anak-anak pintar itu ya, gini. kalau soal nasihat, dia itu ngikutin sama orang-orang yang dianggap dia keren. Mm-mm. Makanya sebagai orang tua, jangan sampai lebih Nggak keren keren di dari, mata anak. iya, lebih keren dari Mm-mm. Orang lingkungannya lain. gitu. Mm-mm. Dalam hal Benar-benar. apapun gitu. Jadi memang nanti kita dihargain karena dia benar-benar mengagumi kita, dalam arti kayak iya nyokap gue hebat kayak gitu ya, kayak Mm-mm. bokap gue hebat gitu. Iya benar-benar harus jadi contoh, dan gue selalu nerapin ke diri gue kenapa gue jadiin anak gue rem kayak gitu. Jadi sekarang tuh gue kalau mau ngelakuin hal-hal yang kurang baik ya, gue mikir gue ada anak sekarang gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi biar gue jadi contoh yang bener aja gitu, walaupun gue belum bener-bener amat itu. Iya. Kemarin nih gue bikin puisi. Gak tahu Hmm. itu bajingan yang keberapa. Hmm. Gue berimajinasi itu tahu. Bang. Ntar nih, mau dibacain nggak? Iya. Gue cari dulu di catatan. Oke. Judulnya Pacarku Mencuri Bibir Politisi. Bacain terus. Ini bajingan yang kelima. Gue niatnya sampai bikin bajingan sampai 1000. Sekarang udah ke berapa? 5. Lumayan lah. Lumayan. Nih, gue baca. Sambil menangis pacarku menelpon. Bajingan, mengapa kau bawa bibirku ketika kita berciuman? Bentar dulu, bentar. Yang tadi lu posting di IG? Iya. Terus? Kan di IG nggak full. Iya, waktu tadi gue mau nanya, kok dikit banget gitu. Terus? Mulai lagi nih. Hmm. Sambil menangis pacarku menelpon. Bajingan, mengapa kau bawa bibirku ketika kita berciuman pulang sekolah tadi? Benarkah? Lalu ku cari bibir pacarku dan aku menemukannya di kantung seragam sekolah bersama sebatang rokok yang tinggal setengah. Lalu sekarang kau pakai bibir siapa? Aku sangat mengkhawatirkan pacarku. Manusia tanpa bibir, dunia akan gulung tikar. Aku gunakan bibir seorang politisi yang kuambil di sebuah jalan, jawab pacarku. Bajingan, kenapa kau pakai bibir politisi? Lebih baik kau gunakan bibir pantat burung ayahmu. Semua makhluk hanya memiliki satu bibir kekasihku. Aku tak sanggup bila mencurinya. Aku ambil saja bibir politisi sebab ia memiliki banyak bibir yang tak terpakai. Sebelum tidur aku keluarkan bibir pacarku dengan cara seksama dan tempo yang selembut-lembutnya. Kan di dinding kamar lalu kusimpan rokok di ujung bibirnya. Kunyalakan dan kusaksikan asap menikmati bibir pacarku. Jangan ikuti ibumu nak, yang suka merokok dan mencuri bibir politisi.
Udah. Jangan tersinggung tapi nih, yang bagian ibumu suka merokok. Enggak lah. Gue Tapi cuma itu keren loh. berimajinasi. Hah? Keren loh. Maksudnya kok lu bisa sih ya kepikiran kayak gitu-gitu? Hah? Iya itu keren. Gue bukannya peres ya, tapi itu keren. Yang bagus. Maksudnya kok lu bisa sih bikin kata-kata kayak gitu? Gue juga nggak tahu. Kayak nyambung gitu loh. Maksudnya kayak seru, jadinya seru. Dan gue tadinya berharap puisinya ini bakal lebih panjang. Itu ambigu tuh, absurd. Gue pengennya yang baca itu absurd, ini apaan ya maksudnya. Awalnya pacar nelpon, tiba-tiba ke politisi. Tapi itu kayak jadi nyinggung politisi-politisi yang ya gitu yang banyak bibir. Bagus ya, serius. Kayaknya gue jiwa lelucon gue ke bawah sama tulisan gue. Gue nggak bisa tau nulis puisi yang gimana gitu, yang sering dibaca di medsos. Tapi jadi unik gitu loh, maksudnya nggak yang serius-serius banget gitu. Mm-mm. Yang biasa-biasa aja lah gue mah. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu lah. Keren. Iya, tapi kata-kata kan gak bisa digoreng. Gak bisa bikin anak istri kenyang. Tapi kan kalau potensinya digali terus, ya semua juga butuh proses lah. Lu pernah nggak sih nonton Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Iya, itu kan diangkat dari novel. Iya, itu kan dia keren kan. Maksudnya dia nulis kan si siapa Jenudin. sih namanya? Jenudin kan. Sampai yang tadi dia nggak punya apa-apa sampai dia jadi ini banget. Mm-mm. Jadi orang yang Hayati. dihargai banget iya. Sampai si Hayatinya menyesal. Gue kan semua teman-teman gue itu ya. Gue panggil, diajakin nonton semuanya. Hmm. Hari ini gue chat siapa. Terus besoknya gue chat lagi. Semuanya pada nangis. Heran gue itu. Nonton itu. Iya, gue juga nangis. Keren kan? Serius, iya, nangis gue. Aduh. Dan gue kan nonton itu berulang-ulang. Dan sebanyak kali gue nonton, sebanyak kali juga gue nangis. Serius. Kayak bener-bener, ih, keren banget tuh film, sumpah. Iya. Karangan Buya Hamka. Jadi judulnya itu kan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya. Gue kira cerita kayak Titanic gitu kan. Maksudnya proses tenggelamnya kapal kan. Gitu. Tapi kan ternyata cuma di akhir kan kapal tenggelam tuh. Ini keren. Parah. Hayati. Kalau omongan gitu. Hayati. 3 bulan aku berbaring. Jadi parah. Emang pasti jenis sakit. Terus ditengokin sama si Hayati yang udah pakai henna gitu di tangannya yang udah ngiriin udah nikah gitu kan. Anjir. Sakit parah. Luar biasa ya. Iya. Kayaknya belum ada deh cerita yang kayak Jainuddin gitu. Iya. Keren Sedih tahu di lingkungannya juga. Di Padang aku dikira orang Makassar ini. Di Makassar aku dibilang orang Padang. Kayak nggak diterima sama dunia gitu loh. Iya, dia. nggak punya kampung halaman dia. Kasian. Sampai yang ke rumah saudaranya aja tadinya nggak diterima, pas dia ngasih uang langsung kayak ya udah gitu anjir. Iya, itu real banget tau. Ada sebagian orang lah yang ngalamin kayak gitu. Iya. Ketika kita ada duit baru kita dianggap. Bener-bener banyak pesan moralnya sih itu film ya. Iyalah, itu kan novelnya itu karangan ulama Buya Hamka. Tapi lu pernah gak sih jadi orang asing? Di lingkungan lu, di keluarga, di pertemanan, di kehidupan. kampus dulu.
Pernah lah, gue kan semenjak gue jalanin hubungan toksik, akan jadi asing di mana-mana karena kan memang dia menjauhkan dunia gue gitu loh. Jadi teman-teman gue asing ke gue pun asing ke mereka. Bener. Gue sering sih ngalamin gue kayak orang asing gitu. Kenapa tuh penyebabnya? Ya kalau kita di suatu perkumpulan aja gitu, terus omongan kita nggak didengar, kan sama aja gitu. Ya, Kayak orang ya. asing kita. Iya benar. Kayak gitu lah dunia ini. Ngomongin apa lagi ya? Bener sih tadi awalnya gue niatnya gue mau bikin ini lagi cerita yang ngebahas toksik cerita toksik lo. Tapi udah kebawa obrolan ini yang mengalir gitu aja. Tapi seru gitu ya, jadi ngobrol aja, nggak usah ditentuin mau ngobrol apa. Bener sih. Jadi kaku gitu loh, misalnya kita mau ngobrol tapi kayak obrolannya tuh ditentuin ngobrolin apa. Ya deh, ntar kalau bikin lagi jangan ditentuin, tapi gue siapin aja gitu umpan-umpannya. Pancingin. Terus apa lagi resolusi hidup lo tahun ini setelah menikah? Setelah menikah tentunya gue pengen punya anak lagi yang banyak. Kan kita gue pengen punya anak yang banyak. Kayak Dilan pengen punya anak 1000. Hah? Kayak Dilan pengen punya anak 1000. Biar apa? Biar sering. Gue pengen punya anak kayak 4 atau 5 gitu. Bener sih. Terus gue pengen lebih mensejahterakan keluarga gue gitu. Amin. Gue pengen bahagiain orang-orang yang gue sayang dan yang sayang sama gue. Bener. Di lu itu kayak apa tau? Kayak di pertigaan tau? Gimana tuh? Di satu sisi lu dikejar sama masa lalu, sama permasalahan pribadi lu. Di sisi lain lu harus itu mensejahterakan. Iya, anak lu sama keluarga. Iya. Gitu. Jadi harus benar-benar fight. Bener gak itu gue bilang fight? Bener. Harus fight, bener-bener. Kayak, apa ya? Terus gue ngerasa diri gue sekarang jauh lebih kuat dari diri gue yang sebelumnya gitu. Yang pernah gue ceritain itu kan, dulu kan gue kayak mau ngelakuin apa-apa, gue gak bisa deh gitu. Gue gak bisa gitu. Tapi emang setelah dijalanin gue bisa gitu. Dan gue kadang suka salutnya sama diri gue sendiri, gue kadang sedih loh. Kalau gue mikirin gue lagi, kok gue bisa ya gitu, gue sedih aja gitu. Gimana ya, gue terharu gitu loh sama diri sendiri. Ada tahu gitu. Filosofinya itu. Kayak biasanya orang nih, kalau biasa aja buat lompat dinding 2 meter gitu, harus pakai tangga gitu. Tapi di saat dia dikejar binatang gitu, anjing atau apalah yang menakutkan gitu, yang membahayakan buat dirinya, dia bisa lompat. Nggak harus pakai alat gitu ya. Iya, jadi gitu. Benarlah kata peribahasa lama, kita bisa karena terbiasa. Dan karena mendesak. Iya, dan mendesak gitu. Kalau jadi emang motivasi kita tuh kalau mendesak. Kalau misalnya mendesak, kitanya ya udahlah, gini aja nih kemampuan gue gitu. Tapi saat terdesak, gue harus lebih bisa nih. Gitu. The power of mendesak. Yang tadinya jalan, gue harus bisa lari. Yang tadinya lari, gue harus bisa becir. Bener.
Dan sekarang gue lagi nikmatin proses itu. Jadi, tapi gue tetap ya, gue nggak mau jadi orang yang sombong yang kayak gue bisa, enggak gitu juga maksudnya. Tapi lebih ke motivasi aja, karena yang masa sih gue nggak bisa gitu. Gue nggak mau jadi orang yang takabur yang kalau ngelihat orang gini loh. Gue sempet loh kayak kalau orang update status ya di sosial media, apaan sih lu gitu, dalam hati gue, apaan sih lu, masa lalu cuma segitu, gue aja yang lebih dari lu, gue bisa. Gue pernah loh jadi kayak gitu ya, sombong kan. Terus gue pikir lagi banyak juga orang yang masalahnya lebih dari gue dan mereka bisa. Jadi ini yang masalahnya yaitu tak yang sesuai porsi kita. Memang benar-benar Allah tuh ngasih cobaan sesuai porsi kita, jadi kita nggak bisa nyepelein masalah orang, atau kita juga nggak bisa kayak gede-gedein masalah orang gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Jadi memang benar sesuai porsinya gitu. Jadi kita nggak bisa kayak apaan sih lu baru segitu aja lemah, nggak bisa gitu. nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gue tadi tuh gue kadang ya, kalau misalnya orang yang ngeluh, yang orang punya suami itu kayak mungkin mereka lagi berantem atau gimana, update status gitu ya, gue kayak ya bersyukur lu punya suami gini, apalagi kalau jadi gue gitu. Karena itu nggak bisa kayak gitu ya, memang. Iya, nggak bisa. Emang tempat dia baru di situ gitu. Nah, dan gue nggak kayak yang lu harus lakuin ya nunjukin jalan gitu. Dan gue kayak gue juga kalau jadi dia belum tentu bisa gitu. Benar. Kayak sekolah aja gitu. Lihat adik-adik kelas gitu masuk ospek kayak gimana gitu. Takut terus menghadapi UN gitu. Kan kita kalau yang udah lulus apaan sih UN doang, tinggal nunggu gitu. Bener bisa porsinya, bisa kadarnya. Tapi kan nggak boleh juga gitu, apaan sih cuman UN aja. Nggak bisa. Padahal kita juga waktu ngelewatin itu deg-degan parah. Iya. Ya makanya jangan. Malahan kita harus lebih memahami. Emang kita nggak bisa nyepelin masalah orang. Nanti juga kalau punya anak nih kita, mereka pasti ego, ada masa-masa egonya dia. Baca ini deh buku psikologi perkembangan tuh. Nanti ada tahap-tahapannya dari umur 0 sampai segini. Gitu. Dari segini ke segini kayak gimana dan kita harus gimana gitu. Iya. Cuma bener tau. Harus benar-benar belajar dari sekarang. Iya, benar. Gue cuma pengen selalu nyoba nggak mau jadi orang tua yang egois gitu. Terus gue nggak mau ngekang anak, tapi dalam arti tetap anak gue kekontrol gitu, nggak yang gue bebasin, gue biarin gitu aja, enggak gitu. Jadi mereka tetap harus tahu batasan-batasan diri. Mereka bebas milih, tapi harus tahu nih konsekuensi kalau pilihan mereka yang gini tuh apa gitu. Terus nanti kalau misalnya itu cara tanggung jawabnya gimana gitu. Bener. Emang karena kalau apa tuh? Iya, karena kalau terlalu dikekang juga nggak baik juga nantinya mereka. Jadi kalau kita ngekang anak